Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman solih solihah, menjelang akhir Ramadan biasanya masjid semakin ramai atau semakin sepi? Menjelang akhir Ramadan lebih ramai masjid atau pusat perbelanjaan? Apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Hadis Bukhari wa Muslim. Begitu pula lah yang seharusnya kita lakukan, menghidupkan hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan menggapai keberkahan Lailatul Qadar, menyemarakkan masjid dengan sunnah iktikaf yang mulia. Bukan syarat bagi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar untuk beriktikaf di masjid. Tarawih berjamaah itu sudah dapat dihitung menghidupkan Lailatul Qadar. Tentu kalau iktikaf nilainya lebih baik, tapi bukan syarat ya. Tanpa iktikaf pun bisa dihitung menyemarakkan Lailatul Qadar. Pertemuan dua hal spesial. Pertemuan waktu yang amat sakral, yakni malam Lailatul Qadar, dengan tempat yang sakral, yaitu masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sakralnya, ada yang diharamkan maksud masjid dalam kondisi tertentu. Rumah kita belum tentu punya sakralitas dan keberkahan seperti masjid. Iktikaf, pengertiannya secara bahasa yaitu memenjarakan diri sendiri dari melakukan suatu yang biasa. Secara istilah, iktikaf memiliki pengertian berdiam di dalam masjid dengan cara-cara tertentu dan disertai niat. Pensyariatannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud. Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari wa Muslim nomor 2026. Secara hukum iktikaf adalah sunnah di dalam maupun di luar Ramadan. Di bulan Ramadan sunnahnya adalah sunnah muakkad. Adapun rukun-rukun untuk iktikaf, yaitu yang pertama mu'takif, yaitu syaratnya adalah muslim, berakal, mumayyiz, suci dari hadas besar, tidak haid dan nifas. Rukun yang kedua niat. Rukun yang ketiga bertempat di masjid jami' yang digunakan untuk sholat Jumat. Boleh juga masjid biasa ataupun di rumah. Imam Hanafi menyebutkan rumah ini boleh sebagai tempat untuk beriktikaf, khususnya bagi wanita. Ada ruang tersendiri. Kemudian yang keempat rukunnya menetap. Boleh sebentar, boleh sehari semalam, boleh hanya sekedar lewat. Adapun hal-hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama yaitu keluar masjid untuk tujuan tertentu tidak dihitung batal. Misalnya, tidak ada kamar mandi untuk buang air karena ada kerusakan yang mengharuskan kita keluar. Setelah selesai hajat, tidak mampir-mampir, langsung kembali ke masjid. Keluar sebatas menunaikan kebutuhan, itu tidak membatalkan. Kemudian ingin menunaikan sunnah sahur karena kehabisan di masjid, boleh makan di luar. Intinya, setelah kebutuhan syar'i selesai, maka dia harus segera kembali ke masjid.
Kemudian pembatal yang kedua, jima. Pembatal yang ketiga, keluar mani. Dan pembatal yang keempat yaitu haid. Yang boleh dilakukan ketika melaksanakan iktikaf. Yang pertama, tidur. Yang kedua, keluar dengan syarat, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan syar'i tadi. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Keempat, mandi. Kelima, menikah dan menikahkan. Dari Ustazah cukup sekian penjelasan tentang iktikaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.